Susilo, apa ya dari tadi? Oh, males-males aja. Nah, saya mohon maaf nih. Jadi watak saya itu masih darah muda, langsung saya angkat pimpinannya. Kalau saya pemalas, saya kirim sekarang juga nggak apa-apa. Saya itu minta doanya, saya mau nyalon dewan, mohon doanya. Nah, terus jawaban dia apa? Ayo, ngongor misengenyang gunung kok mau nyalon dewan. Nah, itu yang saya ingat, Mas. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Lisna Purnawan di channel FZTH Channel, ngobrol ngalor ngidul jejaring hebat untuk manfaat. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Susilo Hartono SEMM. Nah, beliau ini adalah tokoh pendidikan di kota Tangerang, Kabupaten ya Pak? Kabupaten Tangerang, tokoh pendidikan di Kabupaten Tangerang. Nah, beliau ini cukup luar biasa mengembangkan sekolahannya, mengembangkan pendidikannya, mencerdaskan anak bangsa yang begitu luar biasa di Tangerang ini. Nah, kita ingin melihat sisi lainnya Pak Susilo Hartono, sejarahnya seperti apa sih beliau ini. Nah, kita ingin menguak, karena banyak sekali yang belum tahu Pak Susilo ini aslinya dari mana, terus latar belakangnya seperti apa, hingga hari ini punya sekolah yang begitu besar. Nah, kita ingin mengobrol langsung dengan Pak Susilo Hartono. Pak Susilo, terima kasih atas kedatangannya dengan kesibukan yang luar biasa mengelola pendidikan di Panungan ini. Pak Susilo, ini banyak teman-teman yang belum tahu nih sejarah Pak Susilo ini seperti apa, latar belakang Susilo seperti apa. Boleh Pak Susilo diceritakan apa adanya lah ini. Baik, terima kasih Pak Lesno yang sudah luar biasa. Pertama mengucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susilo ya, panjangnya Hartono. Jadi Susilo Hartono itu nama pemberian ayah saya. Kenapa Susilo Hartono? Pas saya lahir ya, pada saat itu bapak saya itu terima duit sangat banyak. Jadi sampai uang itu nggak kepake, Mas. Mungkin sampai sekarang masih ada itu. Satu koper tiba-tiba uang diterima, tapi tiba-tiba uang itu nggak lama lagi nggak berlaku. Ya gitu Pak, itu ceritanya kenapa nama Susilo. Saya lahir di daerah pegunungan ya, itu kalau saya sekolah dulu SD saya di Telogoharjo 1, SMP saya di SMP Marhenis itu di Giritontro. Wonogiri ya? Wonogiri. Iya, semeanya saya semea Marhenis juga. Dulu kan Marhenis Pak. Marhenis. Semea Marhen. Nah itu saya asli Wong Gunung. Kalau bahasa orang sini kalau dolbon ya modal ke kebon, saya dolnung Pak, modal ke gunung. Nah, saya nggak malu-malu ya. Saya sekolah itu SMP itu perjalanan kurang lebih 3 jam itu sekali jalan. Karena saya itu kalau berangkat jam 9 ke SMP Marhen itu Giritontro. Nah, itu kalau ibu saya misalnya belum ada makanan, saya mususin intil itu Pak. Musus itu apa Pak? Musus itu menguji, ngumpah intil. Intil itu sego sing dikerengke. Jadi kalau makan itu misalnya sepiring, itu nyampe perut jadi 2 piring karena mekar. Intil apa nih? Beras apa tiwul? Tiwul. Dulu belum ada beras Mas, adanya tiwul. Nah, itu. Jadi memang loro-lopo saya itu nggak ada yang menyamai saya. Ya, saya 6 tahun karena ibu saya itu jualan di pasar. Jadi sebelum pulang dari pasar saya harus berangkat sekolah. Jadi berangkatnya itu jam 9, masuknya itu jam 1. Jadi jalan kaki kurang lebih 3 jam. Bayangkan aja. Jadi nggak ada yang sanggup 3 jam jalan kaki. Begitu juga saya, karena keinginan saya memang pengen sekolah, saya melanjutkan di Semea Giritontro itu Wonogiri, Dulap. Itu 6 tahun juga, 3 tahun juga. 3 tahun. Jadi saya jalan itu dari rumah
ke Giri Tontro itu kurang lebih 6 tahun. Nah, selama 6 tahun itu bukan difasilitasin sepeda ataupun motor karena jalan belum bisa dilewati. Masih batu ya? Saya jalan kaki ya masih batu. Nah, itulah. Jadi kalau saya misalnya pulang sampai jam terakhir, itu sampai rumah bisa jam 11 malam, Mas. Makanya saya kalau sudah jam keempat habis istirahat itu saya loncat jendela, saya pulang. Nah, itulah. Tapi loncat jendela pun saya nyampe rumah itu udah habis maghrib, Mas. Jadi habis maghrib. Jadi kalau berangkat itu ya mungkin agak nyantai, tapi kalau pulang saya harus lari. Harus lari, karena kalau nggak lari nyampe rumah pasti kemalaman. Sering saya kalau ada kegiatan di sekolah, itu biasanya dijemput sama bapak saya sampai Trites itu ya. Trites ya. Trites, jadi Gerbelah itu, karena di situ masih hutan belantara itu dulu banyak manuk huk. Jadi kalau malam gitu, huk, kluk, 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 kluk. Nah itu. Manuk huk. Burung huk gitu, ya. Ya itu kalau bertanya tentang saya mungkin nggak ada habisnya karena saya ini bapak saya itu gajinya kecil, anaknya banyak, cuman saya keinginan saya memang yang penting saya bisa sekolah. Nah, pada saat sekolah berbeda dengan teman-teman saya, sekolah pun saya nggak dibekalin, ya, nggak dikasih ongkos ini buat jajan, nggak ada. Ya, yang penting saya bisa sekolah, tidak memberatkan orang tua, yang pada akhirnya saya sampai mendapatkan ijazah SEMEA. Nah, pada saat itu teman-teman saya juga banyak sekolah tapi di kota. Nah, bapak saya nggak kuat untuk membayar kos dan makan. Nah, saya memutuskan waktu itu ya harus pergi dari rumah. Cuman sebelum pergi dari rumah, ya saya lama di kampung sampai saya ini sebelum pergi, apa yang bisa saya lakukan? Sampai saya itu jualan batu, ya, batu kali itu kita jual ke kota. Terus jualan kayu bakar, itu dibawa ke kota. Kayu ripian. Ya, dibuat bakar batu gamping itu, Mas. Juga sampai saya itu dagang lele, jualan lele tuh, bibit lele itu kan. Lele itu kan dulu adanya belum lele dumbo ya, masih lele lokal. Kalau matil mah bisa kecil-kecil, panas dingin. Nah, setelah itu ya saya memutuskan untuk merantau. Nah, begitu merantau, ya pada saat itu saya sadar ya saudara saya banyak, semua ada di rantau. Orang tua saya ada satu kekhawatiran bagaimana anak saya ini kalau merantau bisa nyari makan katanya. Alhamdulillah saya saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan, tapi menurut saya ya ternyata saya ini nggak bodoh-bodoh banget, Mas. Kok bisa ini? Nah, waktu itu ada perusahaan Jepang menerima hanya 1 karyawan, yang ikut tes itu 60. Jadi dari tes tertulis sampai psikotes juga kesehatan, itu yang lulus itu cuma 1, Mas, cuma saya. Itu perusahaan Jepang ya. Nah, itu saya inget banget. Cuman saya kan nggak tahu kalau yang namanya kerja itu seperti gitu. Pada saat saya masih sekolah, kakak saya itu suka pulang kampung ya. Kalau pulang suka ngasih duit saya, gedenya 1.000. Saya mengantarkan ke terminal Batu Retno. Yang pada akhirnya saya kebayang kalau saya udah lulus saya pengen cepet kerja, karena dikasih duit 1.000 sama kakak saya masih ingat banget. Nah, ternyata bekerja itu begitu beratnya ya. Suruh diterima dari 60 cuma 1 orang, saya itu dalam 1 minggu suruh bersihin WC aja, Mas. Ternyata itu merupakan satu training. Jadi sanggup nggak dia dalam 1 minggu itu dia bersihin WC? Ternyata saya nggak siap, Mas, mental saya. Akhirnya pada saat itu karena nggak sesuai dengan ya mungkin kepribadian saya
Saya itu sebelum 5 menit udah cuci tangan karena saya kotor tangan saya, ketahuan sama pimpinan saya. Susilo, apa ya dari tadi kok males-males aja? Lah, saya mohon maaf nih. Jadi watak saya itu masih darah muda, langsung saya angkat pimpinannya. Kalau saya pemalas, saya keluar sekarang juga nggak apa-apa. Nah gitu Pak, akhirnya saya keluarlah dari perusahaan itu. Nah, ternyata masih ada perusahaan lain yang menerima saya. Nah, akhirnya saya tekunin karena memang saya ini punya prinsip, saya nggak mau jadi PNS dulu. Saya mau bekerja karena hasil keringat saya. Nah, pada saat itu seperti gitu. Kenapa? Karena saya melihat guru saya itu sampai pensiun masih pakai sepeda yang reot itu, kreket, kasihan juga. Ya, pada akhirnya saya memutuskan saya ingin kerja yang mungkin sesuai dengan keinginan saya. Nah, lama Mas di Tangerang ini, saya berbagai macam udah saya lakonin ya. Kalau dari rumah tadi saya sampaikan, saya ini jualan apa saya lakonin. Di Tangerang pun sama. Jadi saya di mana saya kerja, sampai saya bilain jualan sepatu, jualan baju-baju seragam untuk perusahaan itu. Nah itu karena saya niatin dengan tulus, sampai dengan saya itu pernah kerja, saya personalia tapi ditaruh di ekspor impor. Jadi kalau orang Taiwan itu kalau barang impor apa, sebelum packing list, invoice-nya itu udah dikasih saya. Itu dengan tulisan bahasa Taiwan. Nah, saya bisa ngerti ini apa yang mau dikirim. Terus mau buat order berapa pasang. Nah, ini barang ini cukup apa enggak. Nah, saya baru bisa menghitung. Bisa menghitung, bisa baca, bisa hitung. Bahasa Taiwan itu? Bahasa Taiwan. Nah, yang pada akhirnya bos saya itu senang dengan pekerjaan saya. Ukuran senang itu pada saat itu setiap impor itu buat Mr. Susilo itu jeruk Sankus itu dari Taiwan 1 dus. Sampai tempat tidur pun saya dikirim dari Taiwan. Nah itulah saya yang pada akhirnya lahirlah Undang-Undang 13 kontrak outsourcing pada saat itu. Saya memutuskan untuk keluar dan saya jadi pengusaha. Saya dulu pernah jadi pengusaha sukses. Pengusaha apa Pak? Pengusaha keramik tile. Keramik. Ya, itu banyak sampai ke Wonogiri, sampai ke Subang, sampai ke Lampung. Jadi itulah luar biasa karena DO dari salah satu perusahaan itu hanya saya naruh duit. Jadi dari perusahaan itu DO-nya dikasih ke saya. Jadi toko-toko yang sekitar sampai Pondok Jagung dan sebagainya dulu yang suplai saya. Nah, itu karena nurutin karep. Saya dulu pernah sama Pak Sugeng itu ngundang Pak SBY, Mas. Nah, yang pada akhirnya Pak SBY ini kan beneran datang. Begitu datang, ya bersyukurlah. Hanya seorang saya dan Pak Sugeng, Pak SBY ini hadir dalam kapasitas 2004 itu mau mencalonkan presiden. Nah, begitu saat itu ngundang SBY sukses, saya ini diminta masuk partai. Nah, partainya apa? Ya, Partai Demokrat. Pada saat itu, karena kebetulan ekonomi saya lagi mapan, saya nggak minat sebenarnya. Tapi ada salah satu ketua partai Demokrat pada saat itu, Pak Haji Badri. Pak Haji Badri itu meminta supaya saya ini nyalon anggota Dewan. Nah, saya bilang, siapa Haji yang memilih? Saya ini kan orang pendatang. Nah, Pak Haji Badri ini kan orang cerdas, dia bisa membaca. Nah, kalau Pak Susilo nggak mau nyalon Dewan, saya mau nyalonin monyet. Nah itu, jadi mau nyalonin monyet gitu. Bicara begitu ya udah. Jadi jam 12 malam itu datang ke rumah saya, minta supaya karena besok udah mau penutupan, melengkapin berkas, ya saya akhirnya nyalon. Pada saat itu begitu nyalon, alhamdulillah. Ya pada saat 2009 itu saya dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Ya. Tahun 2009 sampai 2014. 14. Itu Pak Lesna. Jadi kalau
bicara saya kalau diceritakan itu sebenarnya sampai pagi mah nggak ada selesainya. Karena saya ini wong gunung kok sampai ya saya punya teman Mas. Oke. Namanya Mas Edi Petung. Nah, itu yang benar teman-teman akrab pada saat semea. Pada saat itu dia bendahara di Departemen Kehutanan. Saya itu minta doanya. Saya mau nyalon dewan, mohon doanya. Nah, terus jawaban dia apa? Yo, ngongor yang gunung kok mau nyalon dewan. Nah, itu yang saya ingat Mas. Sampai sekarang masih diingat ya? Masih diingat. Nah, itu kebetulan beliau udah pensiun dan memutuskan untuk usaha di rumah. Nah, saat ini kenapa saya ini mengelola pendidikan? Karena pada saat saya masih menjabat, saya itu keluar masuk sekolah. Oke. Nah, kenapa? Karena pada saat jam-jam belajar, anak ini pada keluyuran di luar, pada ngerokok, pada ya main ke warnet dan sebagainya. Makanya dengan adanya pengelolaan pendidikan begitu kan saya anggap ya pendidikan ini kan Kurang kalau efektif. begitu kurang pengawasan dan Iya. buruk hasilnya. Makanya 5.800 perusahaan yang ada di kabupaten ini kan sudah terdaftar ya di Dinas Tenaga Kerja. Iya. Ini masih diisi orang-orang dari jauh. Kenapa orang-orang dekat belum terserap? Karena SDM-nya yang kurang diterima oleh owner yang ada di Kabupaten Tangerang. Makanya di Citra Nusantara itu baru berjalan 9 tahun, Mas. Alhamdulillah. Karena apa? Pola pengelolaannya mungkin agak berbeda. Jadi saya terapkan manajemennya itu manajemen perusahaan. Pada saat kamu nanti lulus, kamu harus siap kerja. Siap kerja itu idealnya. Nama orang kerja itu pertama adalah karakter. Karakternya. Nah, betul. Jadi karakter yang saya bentuk dulu, bagaimana tepat waktu, bagaimana disiplin, bagaimana kebersihan, bagaimana cara berpakaian, bagaimana etika dalam ketemu teman, ketemu pimpinan dan sebagainya. Alhamdulillah, saya awali dari monitoring. Siswa ini 2 hari nggak masuk. Saya cariin rumahnya di mana. Kenapa nggak masuk? Ternyata banyak siswa itu yang berbohong. Nggak nyampe sekolahan, padahal dari rumah berangkat. Sekolah. Itu berarti kan orang tua setelah melihat, oh Citra Nusantara, nggak masuk 2 hari aja dicariin. Nah, anak yang belum terlanjur, itu bisa diingatkan. Karena sekarang ini yang berbahaya ketika anak nggak termonitor, dia berangkat dari rumah katanya mau ke sekolah, ternyata nggak nyampe ke sekolah. Itu Pak Alis. Ini cukup menarik sekali. Ini kita coba tanya satu pertanyaan aja, Pak Susilo sudah mengeluarkan semuanya, sejarahnya, kisahnya. Dari Wonogiri sampai dengan di Tangerang menjadi anggota dewan, dan bahkan sekarang punya sekolahan. Nah, Pak Susilo, saya lihat kalau lewat di wilayah Korelet, Janggu, Panongan ini, saya lihat ada foto jenengan di pinggir jalan itu. Itu maksudnya apa? Wong promosi sekolah kok ada foto jenengan itu loh. Jadi begini Mas, itu salah satu trik marketing ya dari Citra Nusantara sendiri. Kan nggak semua masyarakat tuh hobi medsos. Nah, yang nggak hobi medsos, ya tentunya bagaimana caranya supaya masyarakat itu tahu ada Citra Nusantara. Nah, di luar ya mungkin kita ada YouTube-nya, ada Facebook-nya, juga ada spanduk, ada juga pamflet. Nah, itu ada mobil-mobil yang dihias Citra Nusantara, itu salah satu marketing. Nah, dengan cara begitu itu memang, ya itulah cara saya. Kalau di pohon itu kan lebih gampang dilihat karena ada di pinggir jalan, ada di tiang listrik. Biasanya kalau ada tiang listrik, ada gambar orang, itu biasanya calon kepala desa, calon bupati, ada caleg. Nah, itu biasanya seperti gitu. Tapi
Itu kebetulan ada tiang listrik, ada gambar saya, orang penasaran, yang mau nyalon apa lagi nih Susilo. Padahal di situ sebenarnya yang saya tonjolkan adalah Citra Nusantara. Citra Nusantaranya. Jadi banyak yang daftar ke CN, kok Bapak tahu ada Citra Nusantara? Siapa Pak yang nggak tahu, wong pohon saya itu setiap hari saya siramin, tahu-taunya dipantek gambar Citra Nusantara. Nah, di situ salah satu di antaranya seperti itu. Ini memang ternyata trik menarik seorang caleg itu kalau jadi pengusaha memang beda ternyata. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Susilo, di Citra Nusantara ini kalau mau sekolah ini bayarnya berapa? Kayak larang tidak sih? Terjangkau tidak sih terhadap masyarakat yang ada di sekitar Panungan ini? Terus kemudian di CN itu ada program ekstrakurikuler apa saja? Mungkin bisa apakah sama dengan sekolah-sekolah yang lainnya? Kenapa saya lihat CN ini begitu banyak siswanya, ketika orang lulus dan bisa bekerja, punya keahlian, ini apa treatmentnya Pak Susilo dalam mengelola Citra Nusantara? Mungkin pertama yang perlu kami sampaikan itu Citra Nusantara itu ada SMP dan ada SMK-nya, ya. Kalau bicara mahal apa tidak, itu sebenarnya kalau SMP itu SPP gratis, uang gedung tanpa bayar. Ini jadi, sekolah swasta kok bisa gratis? Ya itulah. SPP dan gedungnya bisa gratis dari mana ini? Itulah hebatnya Pak. Jadi gratis tanpa bayar, dia kalau mau masuk paling cuma beli baju-baju seragam aja. Nah, masih ditambah di situ ada ekskul ya, dari marawis, hadroh, silat, ada karate, ada taekwondo, ada marching band, ada gamelan, ada tari, ada tari Jawa, semua tradisional ada. Juga ada volley, ada futsal, ada badminton, semua ada. Musik juga ada. Kenapa? Karena sekarang ini kalau sekolah misalnya ada, tapi kegiatan nggak ada, anak ini nggak betah di sekolah. Kalau anak nggak betah di sekolahan, apa yang terjadi? Dia keluyuran. Di luar, ya. Nah, makanya di Citra Nusantara itu, supaya anak itu betah bagaimana? Ya kita perbanyak ekskulnya. Nah, kalau SMK, ini mohon maaf ya, kalau saya cerita takut nanti muluk-muluk apa iya. SMK itu SPP-nya cuma 150.000 Mas. SMK itu? Ya, ada 9 jurusan, ada jurusan perhotelan, ada pariwisata. Kenapa saya buka perhotelan? Ini depan itu udah hotel ya. Ya. Nah, satu kabupaten dulu SMK itu yang ada jurusan perhotelan baru SMK 7 dan SMK Citra Nusantara. Nah, waktu itu atas penunjuk Ibu Camat dan Pak Sekda juga, peluang kerjanya masih luar biasa. Daripada tenaga kerjanya hotel udah di kanan kiri ini luar biasa, yang bekerja itu masih orang-orang jauh. Jadi kalau lulus insya Allah sudah digaransi ya. Siap kerja. Siap kerja. Tambah juga pariwisata. Kenapa pariwisata? Pariwisata ini luar biasa Mas. Karena apa? Ibu-ibu aja pengajian itu dia kan pengennya setiap ini kan wisata, TK aja pengennya wisata. Nah itulah kalau misalnya lulus Citra Nusantara ya, misalnya jurusan pariwisata, insya Allah dia nggak akan lama. Terus titik beratnya kalau di situ itu bahasa, ada bahasa Mandarin, kalau bahasa Inggris mah udah wajib lah, keseharian ya, keseharian. Jadi di situ itu lantai 2 itu spesial untuk praktek perhotelan dan pariwisata. Haram hukumnya kalau di lantai 2 ruang praktek masuk itu masih berbahasa Indonesia. Jadi diwajibkan harus berbahasa asing. Ini cukup menarik ini. Nah, terus ada juga multimedia. Multimedia ini kebetulan yang lagi digandrungin. Karena multimedia itu dibekali kamera aja kalau udah lulus itu udah bisa nyari duit. Karena apa? Setiap orang hajatan pasti ada ya didokumentasikan dan sebagainya. Nah, makanya di situ ada
pariwisata, perhotelan, multimedia ini yang lagi digandrungi. Juga ada listrik, elektro, itu kalau misalnya lampu rusak udah nggak harus ngundang tetangga. Nah, gitu. Mohon maaf Gatot. Nah, ada juga di situ TBSM motor. Itu harus bisa jadi dokter motor. Motor sekarang ini kan satu rumah udah 4-5 motor. Jadi udah bisa nyervis sendiri. Ada TKR, kendaraan ringan. Anak-anak ini sekarang ya dari ngecat, ya dari ngelas, terus dari overhaul semua udah diajarkan. Perbaikan bodi dan sebagainya. Iya, betul. Nah, udah gitu ada akuntansi. Ya, udah jelas yang hobinya hitung-hitung. Ada administrasi perkantoran. Nah, itu semua sudah ada. Ya, jadi ada 9 jurusan yang semua sudah dilengkapi dengan alat laboratorium ya. Lengkap itu. Kalau senang musik itu lab musiknya udah kayak karaoke-nya Inul Daratista. Sekali-sekali boleh itu. Boleh. Karaoke. Iya. Ini ternyata Pak Susilo yang dari perjalanan kehidupan di kampung sekolah dari Trogarjo ke Giritontro yang jalannya jauh, terus kemudian sampai bolos pengen cepet pulang. Ini kan ternyata memberikan motivasi dorongan. Betul. Yang pada hari ini punya sekolahan yang kemudian kompetensinya jelas. Jadi orang yang sekolah di situ kemudian punya keahlian sehingga nanti ketika sudah lulus punya pekerjaan atau bisa punya usaha. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Susilo, di CN ini prestasinya apa yang sudah yang sudah diraih oleh daripada siswa itu sendiri maupun pengajarnya? Jadi gini Mas, ini kebetulan kan karena kelamaan daring ya, secara all out memang bingung juga. Kalau bicara musik kebetulan kan memang alatnya ada, pengajarnya ada. Untuk di tahun 2021 ini FLS 2N itu biasanya kan digelar luring. Nah kemarin itu daring. Daringnya itu kemarin ada FLS 2N itu tingkat SMK. Itu ada beberapa yang digelar kejuaraan itu ada juara 3-nya 3 ya, termasuk solo vokal itu juara 1. Kebetulan saya tanya dapat hadiahnya berapa, 7,5 juta itu tingkat SMK. Karena juara 1 dia ikut tingkat ke nasional, kemarin juara 4. Nah karena juara 4 banyak sekolah-sekolah yang telepon saya, kan nasional loh Mas. Iya. Dari Bandung, dari SMK Cikini itu termasuk, karena di khusus sekolah musik itu. Kok dia nggak dapat juara tapi CN malah dapat, bingung dia. Nah itu padahal sekolah baru berjalan 8 tahun. Nah itu bicara prestasi musik. Terus SMP-nya pun sama. Kemarin FLS 2N itu juara 3 tari tradisional, juga juara 3 solo vokal. Nah itu udah luar biasa. Kemarin mungkin saya upload juga, dia pada saat terima uang yang ngundang saya, dia ngeliwet bareng. Itu luar biasa. Nah itu musiknya. Olahraganya kemarin ada ASKAP ya di Januari kemarin tanggal 22. Itu kebetulan diikuti se-Kabupaten Tangerang dan kota. Itu usianya tingkat pelajar, dibuktikan dengan kartu pelajar dan dapodik. Itu biasanya kan juara bertahannya futsal putri itu SMK 7. Nah kemarin SMK 7 kalah di babak penyisihan dengan Citra Nusantara. Nah begitu kalah, Citra Nusantara masuk final Mas, masuk final ketemu SMK 12. Alhamdulillah juaranya SMK Citra Nusantara, itu di futsal. Kebetulan ada predikat pemain terbaik, itu juga dari Citra Nusantara atas nama Naswa. Terus pencetak gol terbanyak, top skor CN juga. Nah itu futsal. Nah futsalnya hari ini kebetulan ada turnamen di Racek ya,
itu ada AHY Cup, kebetulan saya diundang. Nah, diprakarsai oleh Pak Nawa Said, anggota DPRD provinsi, hari ini sedang main di utara ya, di Rajek. Tadi main pertama karena musuhnya tuan rumah, win-win, jadi satu-satu, jadi seri. Nah, nanti masih dilanjutkan, tadi jam 12 mau main lagi, mudah-mudahan juara juga. Kemarin untuk voli putra digelar pada saat itu dari hari Sabtu sampai dengan Selasa, itu di pondok pesantren di Lebak. Itu diikuti 37 tim dari seprovinsi Banten dan Bodetabek. Alhamdulillah dengan spot jantung, tapi alhamdulillah juara 1 juga tingkat pelajar. Nah, itu polinya. Nah, poli ini memang udah menjadi PR saya, karena saya menginginkan Citra Nusantara ini nanti ikut kejurnas di Sumatera. Setelah kejurnas di Sumatera, saya mudah-mudahan kejurnas itu sebagai seleksi Proliga juga. Nah, yang sekarang ini yang sudah masuk ke Porprov, satu anak ya, itu setiap bulan udah dapat gaji tuh dari pemerintah 1.900.000. Nah, begitu juga futsal tadi, sekarang udah masuk Porprov, udah MOU, jadi sebulannya udah dapat gaji dari pemerintah. Nah, saya menginginkan tahun ajaran baru ini dikelola dengan maksimal, karena kemarin udah komunikasi dengan yang ada di Tasik, yang ada di Garut, yang ada di Lampung, juga ada yang di Batam, dari Kediri. Insya Allah tahun ajaran baru ini banyak siswa yang lulus kelas 9, kelas 3 SMP masuk di Citra Nusantara yang mau disiapkan nanti untuk ikut kejurnas, dan kejurnas nanti bisa masuk Proliga. Nah, di situ kita udah sediakan, Mas, itu mesnya sudah ada, tempat nginepnya, sekolah nggak harus bayar. Nah, makan pun sudah disediakan. Nah, kayak hari ini kebetulan saya ada tamu dari Lampung ya, kebetulan besok itu mau ikut turnamen. Saya minta bantuan dari Lampung, ada quicker 1, toser, ada open spike-nya 1. Nah, itu kebetulan udah datang dari hari Jumat kemarin. Nah, insya Allah bertandingnya besok. Karena kesibukan saya, ya yang penting jangan sampai lapar. Tadi sebelum berangkat sini udah saya beliin itu telur 1 peti. Insya Allah ini pasti terjamin. Artinya di CN ini selain mengembangkan pendidikan formalnya, juga non formalnya terkait dengan olahraga, musik dan sebagainya, potensi siswa ini supaya berkembang dan bisa nanti implementasinya adalah untuk bekerja maupun kompetensi diri. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, di sesi akhir ini pesan kehidupan apa dari Pak Susilo buat generasi muda supaya paling tidak harus sama, tetapi hebatnya Pak Susilo itu adalah bagaimana Pak Susilo mampu merubah hidupnya masa lalu dengan hari ini. Inilah yang menjadikan Pak Susilo hebat. Nah, pesan kehidupannya apa nih Pak untuk generasi muda? Ya, untuk generasi muda ya, khususnya saya ini kan lahir di daerah pedesaan. Saya udah prihatin ya dengan kondisi lingkungan sekarang, udah sangat berbeda dengan zaman dulu, Mas. Sekarang ini udah banyak obat-obat terlarang yang sampai ke pelosok-pelosok. Nah, ketika anak muda sudah tidak bisa kontrol ketika ini membahayakan, itu jangan berharap kalian nanti setelah dewasa kalian bisa hidup seperti yang lain. Karena yang bisa menghancurkan masa depan anak itu adalah, ya pertama sebenarnya obat-obat terlarang, kedua pergaulan. Saya menginginkan para kawula muda ya, khususnya yang masih ada di kampung khususnya, jangan abai ya, jangan ya punya prinsip makan nggak makan yang penting kumpul. Jangan. Pastikan ya, yang mau merubah saya itu bukan siapa-siapa, adalah saya sendiri.
Jangan sampai kalau sekarang ini udah misalnya kondisinya seperti itu puas, ya, mulai berubah, mulai bebenah. Sekecil apapun yang kalian lakukan harus dipikir dengan masak-masak. Kalau memang kalian misalnya udah jenuh mau mengerjakan apa di kampung, segeralah berubah. Jangan alergi dengan orang merantau. Banyak orang yang merantau itu yang penting mau bekerja keras, yang pada akhirnya suatu saat juga akan memetik hasilnya. Jangan sampai karena hanya hartanya orang tua banyak, harta itu seberapapun itu tidak cukup. Tapi kalau ilmu, insya Allah, kalau kalian mau bersaing, kalau mau menguji, ya silahkan merantau ke mana aja. Jangan takut mencoba, karena kalau mencoba aja enggak, bagaimana bisa berhasil? Mencobalah dari sekarang. Karena saya juga kebetulan Pak Suradi itu orang Giri Tontro, Mas, Ngujung tepatnya. Saya salut dengan beliau. Anaknya cuma 2, yang kakaknya sudah dilantik jadi tentara, adiknya ini baru kelas 8 SMP, kelas 2 SMP, tapi anaknya itu disekolahkan di Citra Nusantara. Nah, itu luar biasa. Saya memberikan satu apresiasi, walaupun dia itu dihujat dari saudara-saudara dan tetangga, kok tega-tega amat anak satu aja. Nah, tujuan Pak Suradi bukan begitu, karena sekarang ini kalau di Citra Nusantara itu yang jelas insya Allah nggak akan terjumus dengan pergaulan. Di situ disediakan tempat yang nyaman. Sekarang sudah dibangun mesnya itu lantainya kedua, juga masjidnya juga udah finishing. Dan sebentar lagi kami akan buatkan rumah untuk ustadznya. Jadi nanti yang nungguin ustadz bisa poli, ya harus sekolah dan harus bisa ngaji. Nah, itu saran saya yang masih betah di rumah, takut merantau, jangan takut. Mulailah dari sekarang, karena kalau misalnya dirantau itu adalah pertama untuk belajar mendewasakan diri. Ya, itu mungkin. Baik pemirsa, inilah pesan-pesan kehidupan yang disampaikan oleh Pak Susilo. Kalau boleh saya simpulkan bahwa pendidikan itu menjadi penting bagi kita, dan suksesmu di tanganmu, bukan di tangan orang lain. Artinya sukses kita, diri kita yang menentukan, tapi bukan orang lain yang menentukan. Baik Pak Susilo, baik semua pemirsa yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, hari ini adalah hari yang istimewa. Kita bisa diskusi, menguak Pak Susilo yang sebenarnya susah sekali untuk dikuak ini, cerita-cerita beliau ini, tetapi hari ini spesial di FZTH. Sekali lagi saya terima kasih untuk Pak Susilo yang sudah pernah hadir di FZTH. Semoga hari ini dan seterusnya Pak Susilo ditambahkan kesehatannya, ditambahkan keberuntungan dalam hidupnya. Terima kasih, saya Lesna Purnawan dan semua tim FZTH. Sampai berjumpa lagi di narasumber yang lainnya.